Penunjukan Vincent Kompany sebagai pelatih baru Bayern Munchen musim ini sempat menimbulkan kekhawatiran. Karena selain minim pengalaman, pria asal Belgia itu juga baru saja gagal menyelamatkan Burnley dari jeratan degradasi Liga Inggris. Bahkan, legenda Bayern Munchen Marcus Babbel sempat tidak percaya mantan timnya menunjuk legenda Manchester City tersebut. Bayern Munchen membuat kejutan besar beberapa waktu lalu dengan menjadikan Kompany sebagai pelatih kepala. Menurut Babbel, melihat sosok Kompany, orang-orang bakal memiliki dua kacamata. Satu sisi berpikir manajer hebat, sementara yang lain berpikir bagaimana bisa Anda menunjuk Kompany. Dia begitu lugu di Liga Premier, sebab dia ingin memainkan gaya sepak bola yang dimainkan di Championship. Meski sempat diragukan, namun Kompany perlahan mampu membuktikan kepada dunia jika Bayern Munchen tidak salah menunjuknya sebagai pelatih. Dalam 3 pertandingan pertama Bundesliga Jerman, mantan kapten Manchester City itu berhasil membawa Harry Kane dan kawan-kawan meraih 100% kemenangan. Tak hanya itu, Kompany juga baru saja membawa Bayern Munchen mencatatkan sejarah dengan mencetak gol terbanyak dalam satu pertandingan Liga Champions 2024-2025. Dengan menggunakan format baru, Die Bavarian mengawali kiprah mereka di Eropa dengan menjamu klub Kroasia Dinamo Zagreb di Allianz Arena Rabu dini hari. Turun dengan skuad terbaiknya seperti Harry Kane, Jamal Musiala hingga Michael Olise, Bayern Munchen langsung tampil dominan sejak awal babak pertama. Hasilnya, baru 9 menit laga berjalan, Bayern Munchen berhasil membuka skor lewat Jamal Musiala. Namun, gol tersebut dianulir karena lebih dulu terjebak offside. Serangan demi serangan Bayern Munchen pun membuat Zagreb terkurung. Kerjasama Musiala dengan Gnabry diselesaikan dengan tembakan ke tiang jauh Zagreb. Akan tetapi, gol kembali dibatalkan setelah pemeriksaan VAR. Wasit kemudian menghadiahi penalti kepada Bayern Munchen menyusul pelanggaran Ronald Pierre Gabriel terhadap Alexander Pavlovic di menit ke-20. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses membawa Bayern Munchen unggul 1-0. 14 menit berselang, Bayern Munchen akhirnya berhasil mencetak gol kedua mereka lewat aksi Rafael Guerreiro. Berawal dari kerjasama Anthony Davis dengan Gnabry, diteruskan dengan umpan lambung ke kotak penalti. Musiala menerima bola dengan dadanya. Bola bergulir ke jalur Guerreiro yang langsung disambut dengan tembakan first time. Hanya 3 menit setelah gol kedua, tuan rumah kembali mencetak gol lewat tandukan pemain anyar mereka musim ini, Michael Olise. Skor 3-0 untuk Bayern Munchen menutup babak pertama. Di babak kedua, Bayern Munchen justru tampil kurang baik hingga mampu dimanfaatkan oleh Dinamo Zagreb untuk memperkecil kedudukan. Sebuah kerjasama dari sayap kanan diakhiri Marco Piaka dengan sontekan. Bola bergulir di jalur Bruno Petkovic yang langsung menuntaskannya menjadi gol. Tak cukup sampai di situ, Zagreb mengejutkan Bayern Munchen dengan mencetak gol kedua hanya 2 menit berselang. Takuya Ogiwara membuat skor menjadi 2-3. Josip Misic melepaskan umpan terobosan yang membelah pertahanan Bayern Munchen. Ogiwara yang lolos dari perangkap offside lalu dengan mudah menaklukkan penjagaan kiper pengganti Sven Ulreich. Tak ingin terkejar, Bayern Munchen tampil serius dan kembali menjauh setelah Harry Kane mencetak gol keduanya memanfaatkan bola rebound hasil tembakan Joshua Kimmich. Semakin panas, Bayern Munchen berhasil mencetak gol kelimanya malam itu lewat brace Olise di menit ke-61 untuk membawa timnya unggul 5-2. Hanya sekitar 10 menit kemudian, Bayern Munchen lagi-lagi mencetak gol dari titik putih. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor melepaskan tembakan ke sisi kanan untuk mengubah skor menjadi 6-2. Unggul 4 gol tidak membuat Bayern Munchen menurunkan tensi. Serangan yang dibangun dari Davis memaksa lawan membuat pelanggaran yang membuat wasit menunjuk titik 12 pas untuk ketiga kalinya. Harry Kane kembali melepaskan tembakan ke arah yang sama dan membawa Bayern Munchen unggul 7-2. Masuk sebagai pemain pengganti, Leroy Sané menggenapkan dominasi Bayern Munchen dengan mencetak gol ke-8 tuan rumah. Umpan Leon Goretzka diterima oleh Thomas Müller di area D. Bola diselesaikan Sané dengan tembakan mendatar untuk mengubah skor menjadi 8-2. Leon Goretzka akhirnya memastikan kemenangan Bayern Munchen 9-2 setelah mencetak gol di masa injury time. Joshua Kimmich mengirimkan umpan lambung dari sisi kanan kotak. Goretzka yang berdiri di dalam kotak penalti dengan cepat menyambar bola dengan sundulan. Kemenangan telak 9-2 Bayern Munchen atas Dinamo Zagreb telah membuat Bayern Munchen memecahkan rekor sebagai tim pertama yang mencetak 9 gol dalam satu pertandingan Liga Champions. Sebelumnya, mereka juga pernah menang telak 8-2 saat mengalahkan Barcelona di Liga Champions musim 2019-2020.
Saat itu, Bayern Munchen bertandang ke Camp Nou dalam babak perempat final Liga Champions yang hanya digelar satu leg saja. Thomas Müller mencetak gol cepat pada menit keempat. 3 menit kemudian, kedudukan menjadi 1-1 setelah David Alaba mencetak gol bunuh diri. Bayern Munchen pun langsung tancap gas. Ivan Perisic mencetak gol pada menit ke-21, diikuti Serge Gnabry di menit ke-27. Babak pertama pun ditutup dengan gol kedua Thomas Müller di menit ke-31 yang membuat Die Bayer unggul 4-1. Blaugrana memperkecil kedudukan menjadi 2-4 berkat gol dari Luis Suarez pada menit ke-57. Namun, Bayern Munchen kembali memperlebar jarak setelah Joshua Kimmich mencetak gol di menit ke-63. Robert Lewandowski mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-82 usai memanfaatkan assist dari Philippe Coutinho. 2 gol penutup kemenangan Bayern Munchen ironisnya dicetak oleh Philippe Coutinho pada menit ke-85 dan 89 yang saat itu dipinjam dari Barcelona. Selain rekor gemilang Bayern Munchen di bawah kepemimpinan Vincent Kompany, catatan apik juga berhasil ditorehkan oleh bomber andalan mereka Harry Kane. Dalam 2 pertandingan saja, pemain timnas Inggris itu berhasil mencetak 7 gol dan 1 assist untuk Bayern Munchen. Sebelum mencetak hat-trick ke gawang Zagreb, Harry Kane sebelumnya juga mencetak hat-trick saat Bayern Munchen melibas Holstein 6-1 di lanjutan Bundesliga Jerman.